Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa kawan-kawan petani sawit. Saat ini saya sedang berada di salah satu kebun petani sawit yang merupakan salah satu anggota kelompok tani replanting perkebunan. Nah, tanaman ini atau kebun ini adalah hasil dari replanting, program replanting yang ada pada saat ini atau yang sudah berjalan 3 tahun belakang. Nah, program replanting ini yang dibiayai oleh BPD PKS yang bekerjasama dengan Dinas Perkebunan, Kementerian Perkebunan, dan diberikan secara gratis kepada masyarakat dengan dana 30 juta per hektar untuk tahun ini. Sedangkan tahun kemarin itu adalah dananya 25 juta per hektar. Jadi tanaman ini saat ini berusia lebih kurang tahun tanamnya yaitu 2019, 2020, 2021. Berarti 2 tahun lebih kurangnya. Nah, ini pada saat itu menggunakan varietas unggul, bibit unggul. Varietas ini ada 2 varietas yang digunakan, yaitu varietas SJ5, Sriwijaya 5 dan TN1. Kalau yang ini sepertinya kemarin Sriwijaya 5. Nah, ini bisa kita lihat umur 2 tahun, ya, tahun tanam 2019 karena 2021, sekitar 2 tahun setengah. Ini sudah buah, sudah berbuah. Mantap kali. Ini harusnya ini dikastrasi, cuman sama petaninya tidak dikastrasi. Rata-rata itu sudah berbuah semua. Nah, inilah bibit-bibit unggul. Nah, ini sudah berbuah. Rata-rata seperti itu. Sangat bagus. Itu sampai yang di belakang sana. Ini juga penampakannya. Tidak rugi menanam varietas unggul. Nah, jadi bagaimana syarat-syarat mendapatkan dana replanting ini? Dana replanting yang 30 juta ini, yang kita tidak menerima uangnya dalam bentuk tunai, tapi kita menerima sudah jadi lahan kita seperti ini. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama, kita harus terdaftar di kelompok tani replanting itu. Misal di daerah Bapak Ibu atau di daerah kawan-kawan ada kelompok tani replanting perkebunan, silahkan daftar diri ke mereka. Nanti pengurus kelompok lah yang mendaftarkan ke sistem dan mengurus segala bentuk administrasinya bersama Dinas Pertanian Kabupaten. Bisa berbentuk kelompok tani, bisa berbentuk koperasi, atau bisa berbentuk kelompok lainnya atau yang berbadan hukum. Nah, kebetulan di tempat saya dan saya sendiri merupakan salah satu ketua kelompok tani replanting ini. Dan insya Allah tahun ini dan tahun depan mulai pengerjaan juga. Nah, jadi persyaratan untuk kita, untuk petaninya, yaitu pertama, memiliki legalitas lahan. Seperti sertifikat, kemudian kalau tidak ada sertifikat, SKT, girik, sporadik, itu bisa semua. Dan pastikan lahan kita itu tanamannya tanaman kelapa sawit, karena yang dinamakan replanting yaitu penanaman kembali, replanting, bukan hutan. Kalau hutan tidak bisa diterima, hutan, kebun karet itu tidak bisa diterima. Nah, apa sih syarat-syaratnya lagi? Yaitu jika kita memiliki lahan yang tidak produktif atau kurang dari 10 ton per hektar per tahun.
Kemudian boleh sawit kecil minimal umur 3 tahun dengan alasan bibit tersebut ilegitim atau bibit asalan, bibit cabutan. Nah, itu bisa dimasukkan. Dengan syarat kita harus memiliki tanaman sawitnya. Bukan benang merahnya, bukan hutan atau belantara atau semak-semak atau ya kebun karet lah ya. Nah, jadi seandainya Bapak Ibu sudah pernah menanam dalam 1 hektar itu, ternyata gagal dimakan oleh hama babi misal, bisa ditolerir, namun harus minimal 50% harus ada tanaman sawitnya, harus masih ada, dan posisinya tidak menumpuk. Maksud saya menyebar dari ujung itu ada satu, sini satu. Jadi kalau sekitar 120 batang sehektar, harus ada 60 batang lah. Kemudian bisa didaftarkan. Nah, setelah kita daftarkan nanti akan memakan proses waktu yang cukup panjang. Ya, bisa besaran 8 bulan sampai 1 tahun tergantung pengurusnya dan dinas tempat. Nah, setelah kita mendaftar tersebut, kita hanya menunggu lagi. Nanti akan diukur, ada tim pengukur, kita membayar tim pengukur tersebut. Kemudian tim pemeta, kemudian nanti ada lagi tim yang ngecek lahan kita berbatasan dengan HPT atau apa statusnya. Bagi yang menggunakan SKT ya. Nah, kalau bagi yang menggunakan sertifikat biasanya tidak ada lagi dicek yang seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita hanya menunggu bagaimana lagi prosesnya. Setelah pengerjaan, setelah ACC, kita akan dibukakan rekening. Pembukaan rekening itu biasanya berdasarkan rapat dari hasil kelompok, bank mana yang akan dituju. Nah, nanti uang masuk ke rekening tersebut. Uang tersebut masuk ke rekening, namun tidak bisa kita cairkan. Yang bisa hanya dicairkan oleh kelompok tani. Pihak kelompok ketika sudah bekerja sekian persen, maka akan dicairkan. Dicairkan sesuai nominalnya. Apa saja yang dapat dari uang 30 juta itu? Mulai dari pembersihan lahan, yaitu chipping, cincang, semuanya sesuai berdasarkan standar perkebunan yang ada. Kemudian bibit diperoleh dari pembibitan resmi yang memiliki legalitas juga, bukan bibit abal-abal. Nah, tanggung jawabnya yaitu sampai TBM 2. Pada TBM 2 mulai perawatan, pemupukan nanti akan ditanggung dari biaya 30.000. Kemudian biaya swadaya dari masyarakat ada juga seperti petaninya, yaitu seperti misal menanam, perawatan, pengendalian gulma, seperti itu. Nah, jadi sementara itu bagi yang ingin mengajukan replanting gratis tersebut, mumpung program ini masih ada, silahkan cari di daerah Bapak Ibu kelompok tani yang menangani bagian kelompok replanting. Atau kalau ingin cepat, Bapak Ibu datangi Dinas Pertanian Kabupaten Kotanya, tanyakan di daerah saya mana aja yang ada kelompok taninya. Nah, jadi itu bagi yang ingin membuat kelompok tani, yang ada belum kelompok tani, boleh nanti chat ke saya atau komen, nanti saya akan balas bagaimana caranya dan syarat-syaratnya apa saja. Demikian, salam petani, kelapa sawit berjaya, Indonesia berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.